Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali adik-adik kelas 6 ya. Ya, siap. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Namun sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas bisa memimpin untuk doanya. Tempat duduk siap dan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sudah selesai. Baik, terima kasih pada ketua kelas ya yang sudah memimpin untuk berdoa. Baik, sebelum kita lanjutkan juga, Bapak mau mengabsen dulu nih. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Muhammad Mutakin, Pak. ya. Kamu Jika, Hadirlah. Mas Rizal, bisa nggak ada? Sakit Pak. Oh, sakit, ya kita doakan semoga yang hari ini sakit atau belum bisa kumpul, kita doakan semoga diberikan kesehatan ini ya anak-anak ya. Nah, baik, hari ini kita akan belajar materi IPAS, melanjutkan yang kemarin. Nah, untuk menunggu kita ada SPG dulu dari Bapak nih, yaitu sebuah gerakan untuk kita bersemangat. Nah, nanti contohnya seperti ini, tangan kiri nanti ke depan, dalam setiap bagian itu ada kata masing-masing. Di sini ada aku, di sini ada kata bisa, di sini fokus dan bersemangat. Jadi aku bisa, untuk fokus dan bersemangat. Jadi Bapak contohin satu kali dulu ya. Aku bisa untuk fokus dan bersemangat. Aku bisa untuk fokus dan bersemangat. Aku bisa untuk fokus, aku fokus untuk bisa, aku bisa untuk fokus dan bersemangat. Ya, kalau bareng-bareng ambil sikap fokus. Boleh ya berdiri. Oke, sikap fokus, tangan kiri depan. 1, 2, 3. Aku bisa untuk fokus dan bersemangat. Aku bisa untuk fokus dan bersemangat. Aku bisa untuk fokus, aku fokus untuk bisa, aku bisa untuk fokus dan bersemangat. Kita lanjutkan. Baik, adik-adik semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPAS yang kemarin, yaitu terkait rangkaian listrik. Nah, di sini kan banyak ya alat-alat elektronik, ada LCD, proyektor, lampu, pas. Jadi pas ini semuanya itu bisa berjalan dengan baik karena adanya apa coba? Listrik. Adanya listrik. Di rumah bapak ibunya punya HP kan? Ya. Nah, pasti kan juga dicas tuh. Dicasnya pakai casan untuk mengisi daya listrik. Hari ini yang akan kita bahas yaitu terkait listrik. Siapa tahu nanti ada yang mau mendalami kan. Nah, di sini yang pertama, rangkaian listrik adalah rangkaian atau sambungan komponen-komponen listrik. Yang kedua, komponen listrik itu bisa berupa lampu, bisa berupa saklar, kabel, atau sumber arus listrik. Terus yang ketiga, sumber arus listrik ini juga dari macam-macam ya, ya. Ada dari baterai, dari akumulator atau aki, dari dinamo dan dari generator. Nah, terus ada pertanyaan gini, di tempat aku ada desa itu kalinya tuh bisa menghasilkan listrik. Gitu. Nah, memang betul, tetapi juga tidak lepas dengan yang namanya dinamo atau generator. Arus dari air itu menggerakkan dinamo dan generator. Selanjutnya dari
gerakan tersebut itu dirubah oleh dinamo menjadi listrik. Itu ya adik-adik. Nah, untuk manfaat komponen listrik yang pertama tadi terkait saklar. Saklar itu untuk menyambung dan memutus arus listrik. Kalau di rumah siapa yang lampunya tiap hari nyala? Dimatiin enggak? Berarti dimatinya kalau pagi sampai siang itu dimatikan. Matikannya gimana? Pencet saklar. Jadi saklar itu untuk menyambung dan memutuskan arus listrik. Yang kedua, kabel. Kabel ini berfungsi untuk menghantar arus listrik. Jadi antara lampu sini sama lampu yang saat itu bisa nyala bareng karena adanya kabel gitu ya. Kalau nggak pakai kabel ya nggak bisa. Terus yang ketiga, baterai. Ini sebagai sumber energi. Nah, ini rangkaian listrik itu dibagi menjadi dua. Kita fokusnya untuk rangkaian listrik untuk lampu ya. Yang pertama, rangkaian listrik terbuka atau penjelasannya rangkaian listrik di mana salah satu bagian arusnya itu terbuka atau terputus sehingga tidak terjadi aliran listrik di dalamnya. Ini kan ada gambar lampu, ini baterai, ini kabel, dan ini adalah pengatur suhu listriknya. Kalau saklar ini terangkat ke atas, berarti terputus, arus listriknya terputus. Kalau saklarnya gandeng ataupun menyentuh bagian sini, berarti arus listriknya terhubung. Nah, kita lanjutkan. Nah, terus selanjutnya ini rangkaian tertutup. Kalau yang tadi rangkaian terbuka, yang ini rangkaian tertutup atau terhubung. Penjelasannya rangkaian listrik di mana kondisi saklar tertutup atau tersambung sehingga terjadi aliran listrik di dalamnya. Ini di sini tadi kan ada saklar. Kalau saklarnya terhubung seperti ini, maka lampu akan menyala. Tadi coba lihat, lampunya menyala apa enggak? Ya, karena terbuka. Terus, nah, terus selanjutnya tertutup, maka lampunya akan menyala. Nah, jadi perbedaannya seperti ini. Adik-adik kelas 6 kalau di rumah disuruh untuk memasang lampu sama ibunya atau sama kakaknya, itu harus berhati-hati. Kalau tidak berani langsung menyentuh, maka arus listrik yang ada di depan atau saklar utamanya itu dimatiin terlebih dahulu biar tidak tersetrum. Nanti kalau tersetrum bahaya ya jadi ya. Nah, ini perbedaannya. Kalau rangkaian terbuka, saklarnya terbuka, lampunya mati. Kalau rangkaian tertutup, saklarnya tertutup, berartinya nyala. Nah, ini ada satu satuan listrik. Ini juga kita penting sekali ya untuk membahasnya. Jadi, yang pertama, arus listrik satuannya yaitu ampere. Ampere itu biasanya kalau dalam baterai atau aki itu diberi tanda huruf A. Huruf apa? A. Biasanya cuma seperti ini ya A-nya. A terus berapa gitu. Entah 20 atau 18 atau berapa itu ya. Nah, terus yang kedua, daya listrik dalam satuannya itu dinamakan sebagai watt. Kalau di rumah-rumah warga pedesaan itu umumnya adalah berapa? 450 watt. Kalau tingkat perkotaan yang membutuhkan listrik cukup banyak itu 900 watt. Nah, kalau dalam skala besar seperti masjid, tempat ibadah ataupun gor itu biasanya berapa? 1000
dalam skala sekolah seperti ini itu lebih besar karena menggunakan komputer, menggunakan benda-benda yang lain itu bisa jadi berapa? 5.000 watt. Jadi masih banyak lagi ya, ya. Nah untuk selanjutnya tegangan listrik itu satuannya adalah volt. Alat pengukurnya namanya voltmeter. Terkadang misalnya di rumah kan bapak ibunya punya charger, misal wattnya yaitu 18 watt. Nah berarti di sini termasuknya ke 2,5 sampai 10 volt itu ya, tulisannya cukup seperti itu. Nah selanjutnya hambatan listrik itu satuannya ohm. Alat pengukurnya ohmmeter ini bukan ohm tapi ohm gitu ya belajarnya ya. Ohm. Nah selanjutnya arah arus listrik itu searah dengan arah pergerakan muatan positif atau berlawanan arah dengan arah pergerakan muatan negatif. Jadi bisa seperti ini. Bisa disimak ya. Bisa di sini ada baterai. Nah ini di sini ada lampu. Nah, misal dari sini itu adalah muatan positif, berarti arusnya itu ke sini. Nah dari sini yang muatan negatif itu sebenarnya itu juga ke sini. Nah, kalau kita lihat sekilas itu memang seperti tabrakan, tetapi pada dasarnya setelah masuk di sini dan nyala di sini, itu aliran negatif itu tidak bertabrak, tetapi dia lurus. Setelah menyala itu menjadi aliran yang negatif. Aliran positif itu menjadi aliran yang negatif. Dan di sini nanti diolah lagi sehingga baterai itu dayanya akan cepat habis. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah masuk ke rangkaian listrik. Yang pertama, jenis rangkaian listrik yang pertama ada rangkaian seri. Rangkaian listrik yang dihubungkan secara berurutan atau berderet. Keuntungannya yang pertama hemat kabel. Kerugiannya baterai cepat habis atau boros. Jika satu lampu mati, yang lain ikut mati. Contoh lampu senter, lampu hias, ataupun kulkas. Nah ini contoh rangkaian seri seperti ini. Ini kan ada 3 lampu nih. Jadi misal salah satu lampu ini mati, ini yang kedua bakal ikutan mati. Nah, terus yang kedua rangkaian paralel. Rangkaian listrik yang disusun secara sejajar. Keuntungannya baterai lebih awet atau lebih hemat. Jika satu lampu mati, yang lain tetap menyala. Nyala lebih tepat. Terus kerugiannya membutuhkan kabel yang lebih banyak. Contoh rangkaian listrik pada kendaraan bermotor dan juga rangkaian listrik pada rumah. Nah, contohnya seperti ini. Kalau yang tadi kan berjajar satu kabel, kalau yang ini kabelnya dicabangin dari sini, dari sini. Jadi kalau ini mati, ini tetap nyala, ini tetap nyala. Kalau dua-duanya mati, itu tetap nyala. Jadi enggak pengaruh. Nah, terus selanjutnya ada rangkaian campuran. Adalah rangkaian gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan aki atau baterai. Ini adalah rangkaian seri dan ini adalah rangkaian paralel. Gitu ya adik-adik ya. Selanjutnya ini biar lebih jelasnya lagi, Bapak mau menunjukkan yang sudah Bapak bikin. Ada
Yang satu ini rangkaian seri dan yang satunya adalah rangkaian paralel. Nanti adik-adik bisa belajar, sebenarnya adik-adik mau bapak suruh bikin seperti ini, tapi sebelumnya bapak mau cobain terlebih dahulu. Ini yang pertama adalah rangkaian seri. Kita buktikan. Kalau kita nyalakan, itu kan dua-duanya menyala. Tapi kalau kita copot satu, yang satunya ikutan mati. Karena apa? Di sini arus listriknya terputus. Tapi kalau kita sambungkan kembali, yang terjadi adalah dua-duanya menyala. Tapi nyalanya lebih redup. Karena apa? Satu baterai itu untuk menanggung dua lampu. Nah, bisa dilihat. Terus selanjutnya ini ada rangkaian apa? Paralel. Nah ini dia. Ini kan dua-duanya menyala nih. Asal yang salah satu kita ambil, tetap menyala, tetap nyalanya bakal lebih terang. Terus bisa bapak pasang lagi. Dua-duanya menyala tapi lebih. Terus bisa bapak yang sini copot. Nah masih menyala kan? Tapi kerugiannya itu tadi, untuk rangkaian paralel seperti ini membutuhkan banyak kabel, karena yang harusnya tadi cuma satu jalur menjadi dua jalur. Ini bisa dilihat dulu. Namanya bisa dipangin ya. Nah, ini adik-adik ada simbol komponen listrik. Ini simbol-simbolnya, jadi adik harus paham, tidak harus hafal tapi harus paham. Yang pertama untuk sumber tegangan atau beda potensial itu seperti ini, saling bertabrakan gitu ya. Kadang ada kabel besar sama kabel kecil, itu kan tegangannya berbeda. Nah terus yang kedua, penghantar arus listrik atau arah panah menunjukkan arah aliran listrik. Misal kabelnya itu panjang, terus di tengah-tengahnya kok ada segitiga seperti ini, berarti arus listriknya ke sini gitu ya. Kalau arahnya ke sini, berarti harusnya ke sana. Di sini ada muatan positifnya, gitu ya. Terus yang selanjutnya ini juga ada tiga. Ini adalah hambatan listrik atau resistor. Ini tegangan-tegangannya. Kalau seperti ini berarti tegangannya tinggi, ini lebih tinggi lagi, dan ini meskipun tinggi tapi listriknya stabil. Kalau ini listriknya naik turun, tegangannya itu bisa naik turun. Nah ini ada saklar. Kalau saklar sebenarnya seperti ini, bisa buka tutup. Terus alat untuk ukur ampermeter itu berbentuk apa tadi? Alat ukur voltmeter, dan alat ukur ohmmeter ini tadi apa? Ohm. Selanjutnya ini bapak ada tugas buat adik-adik semuanya, bisa dikerjakan di sini untuk nanti diselesaikan. Setelah selesai nanti kita bahas bersama-sama gitu ya. Pak, izin TV sebentar Pak. Ya, boleh. Nah, di sini kita bahas bersama-sama. Tadi sudah selesai belum? Ya. Sudah? Wih, pintar ya, cepat ya. Nah, ini ada perintah, perhatikan gambar di bawah ini dan tentukan komponen listrik yang tepat. Ya, silahkan duduk, ditangi. Coba kita bahas bersama. Di sini ini ada kotak kosong, arah panahnya menuju ke tombol. Nah, ini namanya tombol apa sih adik? Saklar. Berarti yang mana? Nah yang ini ya, tombol saklar. Sebenarnya mau bapak tulis tapi nggak boleh.
kabel ya. Berarti kalau Pak kabel di sini namanya apa? Konduktor listrik. Dan yang terakhir menunjukkan ke arah baik adalah listrik. Yang selanjutnya ini ada D. Pasangkan komponen listrik dengan fungsinya. Yang pertama, nanti yang bisa langsung tunjuk jari ya. Konduktor listrik fungsinya apa? Apa cetakin? Benda yang mengalirkan arus listrik. Nah, berarti sini ya. Nanti dikaitnya ke sini. Nah, terus yang kedua, sumber listrik. Siapa yang tahu? Apa? Cetakin lagi. Benda yang menghasilkan arus listrik. Ya, betul. Berarti ke atas ya. Ya Pak. Terus sekarang saklar fungsinya apa? Benda yang menyambung dan memutuskan arus listrik. Ke sini ya. Dan yang terakhir alat listrik. Ini adalah apa? Yang mengubah energi listrik menjadi energi air. Baik, tangannya berkali. Seperti itu ya. Tadi kita sudah belajar terkait rangkaian listrik. Kita jadi mengetahui apa saja komponen-komponen listrik, apa saja rangkaian-rangkaian dari listrik tersebut, dan kita sudah belajar terkait rangkaian listrik. Gimana adik-adik belajar hari ini? Menyenangkan ya. Nah, Bisa ajarin dari ini ya Pak. ya. Nanti untuk sebagai tugas, adik-adik Bapak beri tugas untuk menggambar rangkaian aliran listrik. Dua saja, rangkaian paralel dan rangkaian selanjutnya. Jangan lupa ditulis dulu ya tugasnya. Nanti besok dikumpulkan, digambar ya. Adik-adik hari ini belajarnya menyenangkan ya. Menyenangkan Pak. Semoga bermanfaat ya.